Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabilah dengan NIM 23140004. Di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi adalah cabang dari ilmu komunikasi yang mempelajari cara komunikasi dipahami, dijalankan, dan diatur dalam konteks organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk budaya organisasi, efektivitas kerja, motivasi karyawan, pengambilan keputusan, dan hubungan antara anggota organisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan komunikasi. Struktur organisasi dan komunikasi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis atau organisasi. Dalam teori komunikasi organisasi ada 3 teori. Yang pertama adalah teori sistem. Teori sistem sendiri adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami kompleksitas interaksi antara berbagai elemen yang membentuk suatu sistem. Dan dalam konteks organisasi, teori sistem membantu dalam memahami bagaimana berbagai komponen organisasi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Teori yang kedua ialah teori pendekatan simbolik, atau yang sering disebut juga sebagai pendekatan interpretatif. Merupakan kerangka konseptual dalam sosiologi dan antropologi yang menekankan pentingnya makna, simbol, dan interpretasi dalam memahami perilaku sosial manusia. Namun, ada beberapa poin dalam teori pendekatan simbolik. Yang pertama adalah makna, 2 interpretasi, ketiga interaksi sosial, dan yang keempat proses sosialisasi, kelima konstruksi realitas sosial, yang keenam studi mikro, dan yang ketujuh kritik terhadap pluralisme. Dan teori yang ketiga adalah teori pendekatan informasi, di mana teori pendekatan informasi adalah kerangka konseptual yang menyoroti peran informasi dalam proses pengambilan keputusan manusia. Namun, teori ini juga sering diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, kognitif, ilmu komputer, dan manajemen. Namun, dalam teori pendekatan informasi juga ada poin penting, diantaranya adalah informasi, proses pengambilan keputusan, keterbatasan rasionalitas, konteks sosial, model pengambilan keputusan, pentingnya komunikasi, dan penggunaan teknologi. Dengan kita memahami teori pendekatan informasi, para peneliti dan praktisi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola informasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, mulai dari tingkat individu hingga organisasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.